wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel belajar online Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Baik, hari ini atau kali ini Bu Fitri akan memberikan materi kelas 9, yaitu materi yang pertama, judulnya teks laporan percobaan. Kalau begitu, langsung saja kita mulai materinya. Teks laporan percobaan. Ada dua kompetensi dasar yang harus kalian ketahui dalam pembelajaran bab pertama. Video yang pertama, 3.1 mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar atau percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, 4.1 menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Seperti biasa, juga ada dua tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar atau percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Untuk materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi teks laporan percobaan. Dilihat dari kata mengidentifikasi, mencari identitas. Berarti kita mencari tahu isi dari teks laporan percobaan secara detail. Sebelum mengidentifikasi, kita perlu tahu dulu pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan, kata kuncinya adalah eksperimen. Kita perlu tahu dulu eksperimen ya. Eksperimen itu adalah sebuah percobaan, sebuah penelitian untuk mencari kebenaran ya. Bu Fitri ulang, eksperimen adalah percobaan atau penelitian untuk mencari kebenaran. Kemudian eksperimen ya bisa melahirkan teks ya. Teks berisi paparan data secara terperinci, hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Jadi untuk membuat teks laporan percobaan itu kita memerlukan data ya. Tentunya data yang valid, data yang benar kita ambil dari hasil praktik, dari hasil pengamatan maupun dari hasil penelitian. Tanpa itu, data tidak akan menjadi valid atau benar. Ya. Kemudian, teks laporan percobaan itu ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Jadi semakin dikuatkan bahwa kita sebagai peneliti dalam menulis teks laporan percobaan itu tidak akan mungkin bisa tanpa sebelumnya melakukan percobaan atau penelitian. Kemudian, kegiatan percobaan data penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang sains ya atau alam, kemudian psikologi atau sosial. Jadi kalian dalam membuat teks laporan percobaan itu bisa memilih ketiga bidang ini ya, bisa memilih bidang sains atau alam,
atau IPA dalam pembelajaran kalian di sekolah, kemudian ada psikologi yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang, atau sosial yang berhubungan dengan interaksi antara satu manusia dengan satu manusia yang lain. Jadi kalian bisa pilih ya. Baik, tak kenal maka tak sayang. Maka untuk memperdalam pengetahuan kita tentang teks laporan percobaan, Bu Fitri akan menunjukkan ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian disertai pemecahannya. Jadi, tidak hanya kita melakukan percobaan, kita melakukan uji coba, mengamati, kemudian meneliti, tapi ya juga harus disertai dengan pemecahannya. Ketika kita melakukan penelitian, secara otomatis ada masalah yang harus kita selesaikan. Masalah itu kita cari tahu pembenarannya, kita cari tahu solusinya, sehingga masalah itu dapat dipecahkan. Pemecahan masalah itu ditulis dalam hasil pengamatan dan bisa diperlebar dalam pembahasan. Dalam struktur teks laporan percobaan ya, jadi harus ada pemecahan masalahnya. Bagaimana solusinya juga. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif. Ya, objektif itu artinya dilakukan secara nyata, sebenarnya, dan apa adanya. Sesuai realitas atau fakta dan kebenarannya dapat diuji. Jadi kalian harus sering-sering melakukan uji coba dalam membuat teks laporan percobaan ini. Begitu. Kemudian yang ketiga, teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematik atau sistematis. Jadi intinya dalam membuat teks laporan percobaan itu harus urut strukturnya. Ya, struktur akan Bu Fitri bahas di video yang kedua. Ya. Kemudian 4. Teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas, ketaksaan, ataupun kerancuan. Jadi, dalam teks laporan percobaan itu harus menggunakan bahasa-bahasa yang memang formal anak-anak, baku, kemudian jelas ya. Kita juga bisa membutuhkan kamus besar bahasa Indonesia untuk tahu dia baku atau tidak ya. Kemudian dia bahasanya harus jelas, komunikatif itu langsung to the point, tidak membingungkan, kemudian masuk akal atau logis. Jadi tidak menimbulkan dua pemikiran, jadi satu pemikiran saja, tidak ambigu. Itu namanya teks laporan percobaan. Jadi kita pilih bahasa-bahasa yang memang sederhana saja ya, agar orang-orang yang membaca teks laporan percobaan kita itu tidak bingung. Itu yang dinamakan ambiguitas. Kemudian yang kelima, teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Apapun yang kalian dapat di lapangan ya, data yang kalian dapat di lapangan, baik itu dari buku, dari website, internet, kemudian dari wawancara kepada orang yang ahli ya, kalian perlu menuliskannya secara lengkap, jangan sampai tertinggal gitu ya. Sayang sekali ketika kita sudah berada di lapangan, kita melakukan penelitian, percobaan, mencari data ya, tapi ada beberapa bagian yang tidak dituliskan, itu sayang sekali. Jadi data pendukung itu banyak untuk mendukung bahwa uji coba kita ini memang benar-benar dapat dipercaya, seperti itu. Terus jangan lupa menuliskan daftar pustaka ketika kita mencari data di luar yang memang hasil pemikiran dari orang lain. Jadi ketika kita memasukkan ke dalam teks laporan percobaan kita membutuhkan daftar pustaka untuk menuliskan data ini kita ambil dari
website mana alamatnya, kita tulis tanggalnya, harinya, kemudian pukul berapa. Kemudian kita juga bisa menuliskan daftar pustaka dengan rumus nata Jukopen pada buku ya. Nama, judul, nama, tahun, judul, kota, dan penerbitnya. Begitu. Kemudian yang keenam, teks laporan percobaan dibuat secara menarik dan interaktif. Jadi ini permainan kalimat dan kata dalam teks laporan percobaan. Silakan memilih kata-kata yang sederhana tetapi bisa menarik perhatian orang untuk membaca dari awal sampai akhir teks laporan percobaan kita. Orang lain menjadi ingin tahu kelanjutannya hingga membaca apakah percobaan ini berhasil atau tidak ya. Itu tentunya dengan permainan bahasa. Kemudian interaktif, bisa berinteraksi dengan orang lain. Hasil tulisan kita itu bisa berinteraksi dengan orang lain sehingga membuat orang itu akan tidak bisa berhenti sebelum membaca sampai selesai teks laporan percobaan kita. Itu. Kemudian yang ketujuh, teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Seperti yang sudah Bu Fitri utarakan tadi, maka ketika kita melakukan ketika kita menuliskan teks laporan percobaan itu pasti ada suatu masalah yang harus kita selesaikan di hasil pengamatan atau pembahasan. Maka masalah-masalah itu harus segera tuntas, tentunya dalam struktur yang mau ke akhir ya. Hasil pengamatan, pembahasan di situ harus ada pemecahan masalah secara rinci dan lengkap. Seperti itu. Jelas ya ciri-ciri teks laporan percobaan. Kemudian kita sebagai peneliti ya harus memiliki sikap-sikap ilmiah. Sikap-sikap ilmiah itu digunakan ketika kita mencari data, menyelesaikan laporan, ya, kemudian menuliskan hasil pengamatan dan pembahasan. Kita harus punya sikap-sikap itu. Dalam melakukan kegiatan percobaan, kamu harus memiliki sikap ilmiah. Pola berpikir dan bersikap ilmiah akan bermanfaat dalam memecahkan masalah yang ditemui sehari-hari. Sikap-sikap ilmiah yang harus dilakukan, perhatikan ya anak-anak. Yang pertama adalah mampu membedakan antara fakta dan opini. Fakta itu kalian tentu sudah tahu ya, fakta itu adalah nyata. Sedangkan opini itu adalah pendapat. Fakta itu sesuatu yang benar, sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak bisa dibohongi ya, nyata atau fakta. Ada rumus dalam bahasa Indonesia, yaitu rumusnya PJTW. Posisi, jumlah, tempat, dan waktu. Ketika menunjukkan suatu posisi, ketika menunjukkan suatu tempat, ketika menunjukkan jumlah dan waktu, maka semua itu dijamin adalah fakta. Silakan kalian coba memasukkan kalimat yang berhubungan dengan posisi seseorang atau jabatan ya. Kemudian jumlah yang berhubungan dengan jumlah angka dan sebagainya itu pasti fakta. Kemudian tempat dan waktu, bisa hari, bisa tanggal, bisa pukul ya. Jadi itu yang dinamakan fakta. Kemudian rumus opini itu adalah menu biji kalasan, itu adalah rumus dari opini ya. Menu itu adalah menurut ahli, maka jelas itu adalah opini. Kemudian biji kalasan jika kalian bertemu dengan kata hubung yang menunjukkan dia tidak pasti ya. Bila, biji ya, bila, jika, kalau, asal, ataupun asalkan. Jadi jika dirumuskan menjadi menu biji kalasan. Rumus fakta adalah PJTW, kemudian rumus opini itu adalah menu biji kalasan. Jadi kalian harus bisa membedakan antara mana yang fakta, mana yang opini. Fakta itu ketika data tidak dapat diubah, ya. Opini itu data bisa diubah menurut pendapat-pendapat seseorang, ya. Pendapat-pendapat dalam sebuah buku, dalam sebuah website, atau secara langsung kepada orang yang ahli dengan melakukan wawancara gitu.
Kemudian yang kedua, memiliki sikap santun dalam mengajukan pertanyaan dan argumentasi. Ketika kita memilih wawancara dengan ahli ya, dengan orang yang ahli dalam bidangnya yang sesuai dengan judul penelitian kita, maka ketika kita mengajukan pertanyaan atau pendapat harus dengan sikap yang santun. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, memiliki dan mengembangkan rasa keingintahuan. Ketika kita menjadi seorang peneliti, maka semakin banyak hal yang ingin kita ketahui, maka semakin bagus. Semakin banyak data yang kita dapat, dan semakin kita dapat membuktikan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang valid atau benar. Kemudian, yang keempat, memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Tentunya ketika kita melakukan penelitian, memecahkan masalah dalam penelitian, maka secara tidak langsung kita akan peduli dengan lingkungan sekitar kita. Karena sedikit banyak judul yang kita ambil itu nantinya akan berhubungan dengan lingkungan. Misalnya IPA atau sains pasti akan berhubungan dengan lingkungan kita. Kemudian psikologi, kejiwaan seseorang juga pasti akan berhubungan dengan manusia di sekitar kita. Begitu pula dengan sosial, sama. Interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu juga bisa diteliti, yang nantinya juga membuktikan bahwa kita itu peduli dengan lingkungan. Kemudian yang kelima, mampu berpendapat secara ilmiah dan kritis. Jadi memang dalam teks laporan percobaan itu ada beberapa pendapat baik dari kita sendiri sebagai peneliti maupun dari orang yang ahli. Maka pendapat-pendapat itu kita tuliskan secara ilmiah, secara kritis, karena kita ingin tahunya lebih banyak. Karena kita keingintahuannya itu semakin besar ketika kita masuk dalam hasil pengamatan atau pembahasan. Kemudian yang keenam, memiliki sikap berani mengusulkan perbaikan dan bertanggung jawab terhadap usulan. Jadi ketika data kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kemudian ada perbaikan, maka kita boleh untuk memperbaiki itu, tentunya sesuai dengan bukti, sesuai dengan apa yang kita dapatkan di lapangan, dan itu menjadikan kita bertanggung jawab. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap hasil pengamatan kita, bukan main-main ya hasil dari pengamatan atau pembahasan yang kita tulis dalam teks laporan percobaan. Ya, itulah tadi sikap-sikap ilmiah yang harus kita lakukan dalam melakukan percobaan atau penelitian. Kemudian, dalam teks laporan percobaan itu, ya anak-anak, isinya itu bisa 3 dalam kotak hijau ini. Ya, dalam teks laporan percobaan itu juga ada laporan, juga ada deskripsi, juga ada eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan laporan? Kata kuncinya, kata kunci dari laporan itu adalah menyajikan, kemudian memberikan informasi. Itu kata kunci dari laporan. Teks laporan disajikan dengan sistematis atau urut seperti karya ilmiah. Jadi ada strukturnya. Kemudian di dalam teks laporan percobaan itu juga ada deskripsi. Deskripsi itu kata kuncinya adalah menggambarkan atau melukiskan. Jadi dalam teks laporan percobaan itu menggambarkan sebuah hasil penelitian, hasil percobaan yang telah kita lakukan. Kita dalam menuliskan itu mendeskripsikan kalimatnya. Jadi teks deskripsi disajikan dengan penggambaran objek secara jelas, seolah-olah pembaca mendengar, melihat, dan merasakan objek yang digambarkan. Jadi pembaca itu tidak perlu mengikuti atau ikut dalam hasil penelitian kalian. Tidak perlu ikut dalam percobaan yang kalian lakukan, tapi ketika membaca teks laporan percobaan kalian, si pembaca ini bisa merasakan dengan mendengar, seakan-akan mendengar, melihat, atau merasakan penelitian yang telah kalian lakukan. Itu adalah deskripsi, ya. Kemudian eksplanasi. Eksplanasi ini kata kuncinya adalah menjelaskan proses. Teks eksplanasi disajikan dengan teks yang menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial.
pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain sesudahnya. Jadi eksplanasi ini memang dia menjelaskan proses, ya proses itu ada sebabnya, kemudian ada akibatnya. Nah, ketika kita melakukan percobaan itu kan sebabnya apa kok kita melakukan percobaan ini? Mengapa kita memilih judul ini? Nah, karena karena kita perlu meneliti ini, karena kita perlu mencari tahu ini. Ya, berarti kan ada sebab dan akibat. Itu bisa dinamakan dengan eksplanasi. Jadi 3 hijau ini bisa masuk dalam teks laporan percobaan untuk mendukung data, ya. Kemudian pembelajaran yang kedua, dari tujuan pembelajaran yang kedua, kita harus mampu menyimpulkan informasi teks laporan percobaan. Ada caranya, ya. Yang pertama, ketika kita sudah menemui teks laporan percobaan yang sudah jadi, bagaimana cara kita menyimpulkan teks itu? Yang pertama, bacalah dengan saksama laporan percobaan tersebut. Tentunya dibaca ya, dipahami apa maksud dari teks laporan percobaan ini. Kemudian yang kedua, catat setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan. Boleh per struktur dicatat ya, tujuannya apa, kemudian kajian teorinya apa, alat dan bahannya apa, hasil pengamatannya apa, pembahasan hingga simpulan. Ditulis masing-masing dari struktur itu. Tentunya dengan kalimat yang singkat ya, tidak perlu terlalu panjang. Kemudian yang ketiga, berdasarkan informasi tersebut, simpulkan informasi dari laporan percobaan tersebut. Kamu berusaha untuk menyimpulkan, ya, menjadikan satu. Tentunya dengan memperpendek kalimat. Kemudian, pilihlah kosakata, baku, dan susun dengan gaya kalimatmu sendiri. Kan kalian tadi menyatukan informasi ya. Kemudian penyatuan informasi itu bisa kalian tuangkan dengan gaya bahasa kalian sendiri, dengan kalimatnya sendiri boleh. Asalkan tidak keluar dari inti teks laporan percobaan tersebut. Ingat, tetap gunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Jadi kalian tetap menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti, efektif, kemudian jangan lupa kata bakunya dengan melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Begitulah anak-anak cara menyimpulkan informasi teks laporan percobaan. Terima kasih. Demikian materi teks laporan percobaan yang pertama yang sudah Bu Fitri sampaikan. Materi teks laporan percobaan yang kedua akan Bu Fitri sampaikan di video yang kedua atau video selanjutnya. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan atau mengikuti pembelajaran teks laporan percobaan dari Bu Fitri yang pertama. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bu Fitri akhiri, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.